At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Baru benar itu tobat. Hijrah bukan hijrah tren, bukan gaya. Hijrah adalah tetesan air mata tengah malam. Hijrah adalah penyesalan atas kekurangan kita. Hijrah adalah penghapus dosa kalau kita faham. Jadi kita perlu punya waktu, sisihkan waktu. Dan ingat, sejelek apapun diri Anda, ketahuilah kalau Anda tobat, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Kita ini apa? Diingatkan istri marah, diingatkan mertua ngambek, diingatkan orang tua berani mukul, ya ma, itu kan masalahnya, ya sambil pukul-pukul. Kalau ada orang mengingatkan, pastikan setelah dari ini, kalau kita ingin hijrah juga, kalau ingatkan sambut dia. Kalaupun hati kita belum kuat, perangi itu. Anda kirim transfer duit kayak hadiah atau apa untuk menghancurkan kesombongan di hati kita. Al-kibru batarul haqqi, kesombongan adalah yang memangkas kebenaran, menolak kebenaran. Ini kalau kita kembangkan rumus satu ini, alangkah indah dalam hidup. Kadang orang itu bukan saja marah, kadang tersinggung. Diingatkan, ya kamu sudah baik, ya saya jelek loh. Orang ingatkan kok. Maka kalau Anda masih tersinggung, sebetulnya kesombongan sangat kuat di dalam diri Anda. Baik, kemudian di dalam masalah yang selanjutnya, kalau kita pengen tahu kekurangan kita, kata Imam Ghazali itu, dengar orang yang nggak senang sama kamu, itu benar kalau komentari kamu. Yang nggak senang sama kamu siapa itu? Kalau dia ngomongin tentang kamu, pegang itu, berbenahlah. Kau begini ya, oh benar itu. Jadi akhirnya apa? Mengambil faedah dari orang musuh kita. Ada orang mengkritisi kita, orang mencaci kita, mengolok kita, benar. Dasar kau nih, wah ini ustadz sombong. Wah kalau benar juga barangkali, tinggal gitu saja, kenapa harus susah? Baik, ini adalah masalah berbenah. Kemudian setelah kita tahu kekurangan, sebab mustahil tobat, mustahil hijrah kalau orang tidak sadar kekurangannya ini. Apalagi masih bangga dengan kekurangannya. Nggak mungkin orang hijrah, wong dia bangga kok. Hijrahnya hijrah bohongan, hijrah pura-pura. Kalau orang hijrah tahu dong apa yang akan ditinggalkannya. Saya di tempat yang kumuh, saya tempat nista, saya tempat yang tidak baik. Sadar. Setelah sadar, dia akan mengentaskan diri, akan hijrah. Dalam bahasa tobat pun demikian kan, bukankah syarat tobat adalah harus ada nyesal? Syarat tobat at-taubatun nadamatu, kata Rasulullah. Syarat tobat adalah penyesalan. Di samping penyesalan harus meninggalkan pekerjaannya tersebut, berjanji tidak mengulangi. Tapi lihat, nyesel itu kan syaratnya harus sadar kalau itu dosa membahayakan dirinya. Dan orang bisa sadar syaratnya kan harus merenung. Maka kita perlu merenungi kesalahan kita setiap saat. Sisihkan waktu di tengah malam, jangan hanya memperbanyak sholat, puasa. Tidak. Berikan waktu sesaat, setengah jam, 10 menit, 15 menit untuk membaca kehidupan kita di masa lalu, kejelekan apapun saat itu. Kemudian setelah itu takutlah akan siksa Allah. Kemudian setelah itu hadapkan dengan tetesan air mata kepada Allah. Itu baru tobat. Sebut kesalahan kita di hadapan Allah. Masa lalu yang gelap, masa yang kelam, masa lalu yang pahit. Masa lalu, masa muda aku pernah begini. Di saat tidak ada orang, di tempat yang sepi. Setiap malam kalau perlu harus ada renungan tentang dosa-dosa kita. Sampai tiba-tiba tanpa kita sadari kita meneteskan air mata. Aku pernah melakukan itu. Lalu dia mengatakan, ya Allah, dosaku yang itu ya Allah, ampuni ya Allah, dengan tetesan air mata. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Baru benar itu tobat. Hijrah bukan hijrah tren, bukan gaya. Hijrah adalah tetesan air mata tengah malam. Hijrah adalah penyesalan atas kekurangan kita. Hijrah adalah penghapus dosa kalau kita faham. Jadi kita perlu punya waktu, sisihkan waktu. Dan ingat, sejelek apapun diri Anda, ketahuilah kalau Anda tobat, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa.
Siapapun anda, sejelek apapun anda punya masa lalu, sejelek apa anggap semua kejahatan pernah anda lakukan, tapi kalau sudah anda ditarik oleh Allah dalam dunia tobat, hijrah, maka at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Maka bersegeralah menuju ke wilayah tersebut, siapapun kita, dalam keadaan apapun, segede apapun, pengampunan Allah lebih gede daripada dosa yang kita lakukan. Jangan berkecil hati, siapapun dari kita. Di samping itu juga, maka jangan memandang orang dengan vonis harga mati, dia neraka dan tidak bisa benar, itu salah. Maka kalau orang bertobat secara serius, ahli hijrah yang sesungguhnya, kalau anda memang sudah masuk wilayah hijrah, yang akan benar adalah hati dan pandangan anda. Gimana anda memandang orang lain? Memandang orang yang melakukan kemaksiatan, sehebat apapun anda, sebaik apapun anda, tadi hadis Nabi disebutkan, kalau sudah hati anda benar, anda tidak akan bisa melihat orang lain dengan pandangan merendahkan, siapapun dia, yang adalah pandangan kasih sayang. Tapi ingat, di saat kita sudah melakukan kebaikan, di saat kita mungkin bisa menangis, di saat kita khusyuk berdoa, atau di saat kita bisa tersentuh di saat mendengar sebuah ceramah, kemudian ditutup dengan doa dan zikir, kemudian sampai hati sejuk, seolah-olah sejuk yang sesungguhnya. Kemudian kita keluar, kita rombongan orang yang masya Allah, yang solehah, keluar, tak taunya di pinggir jalan sana, apakah dekat stasiun atau yang lainnya, ada wanita-wanita yang diuji oleh Allah dengan kehinaan. Setiap ada mobil berlalu, dia melambaikan tangan dengan baju yang setengah badan, kemudian dia melambaikan tangan. Anda pun mengira bahwa dia adalah orang yang menjual diri. Mungkin sering kita sebut dengan pelacur. Kita baru hadir pengajian, khusyuk di majelis, kemudian lihat wanita semacam itu, apa yang ada di hati kita? Dan mungkin apa yang terucap di lisan kita? Mungkin ada di antara kita yang berkata, kasihan, karena kita sudah hijrah, kasihan malam-malam, astagfirullah, astagfirullah. Istighfarnya aja, itu bukan istighfar beneran. Astagfirullah, astagfirullah malam-malam, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Siapa di antara kita, jujur di antara kita, siapa di antara kita yang di saat melihat wanita seperti itu, kemudian tanpa sadar kita menengadahkan tangan dibarengi dengan tetesan air mata, lalu kita berkata, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, kau uji dengan kehinaan, ampuni ya Allah, berikan kesadaran, angkat derajatnya Allah. Siapa yang seperti itu di antara kita? Melihat anak mabuk yang teler di pinggir jalan, sampingnya ada botol-botol, teler, terkapar dan sebagainya, atau masih ngakak-ngakak dan sebagainya, kita sudah menjadi keluarga ahli hijrah. Yang baru sholat tadi berapa puluh rakaat, zikirnya pun masuk sholawatnya 5.000, kemudian kita melewati orang semacam itu. Ayo, apa yang di hati kita? Mungkin kita berkata, kasihan, astagfirullah, ya Allah, mati su'ul khatimah, neraka. Kayak kita sudah punya surga. Siapa di antara kita yang di saat melihat orang semacam itu, lihat, itu kembali ke kita, lalu kita mungkin terlintas sesaat, ya Allah, berikan petunjuk kepada dia ya Allah, ampuni dia ya Allah, muliakan dia ya Allah, berikan kesadaran dia ya Allah. Siapa yang seperti ini? Inilah orang hijrah yang sesungguhnya. Orang hijrah itu bukan meninggalkan satu tempat, masuk wilayah tempat hina lagi, dari tempat kotor namanya maksiat masuk wilayah baru namanya kesombongan. Belum hijrah dia. Maka semakin benar hijrahnya seseorang, semakin lembut pandangannya, sehingga apa, dia akan berusaha, ya Allah, mungkin dia akan menolong dia, bukan kita biar kita tolong, kalau perlu kita antarkan, bahkan besok disamperin lagi, dilihat sudah sehat Pak, kita pakai baju yang sopan, tiba-tiba apa, kita memberi hadiah atau apa, keindahan, kita mandang dengan pandangan kasih, bukan pandangan merendahkan. Itu kalau kita hijrah yang sesungguhnya. Makanya juga khawatir kalau kita masuk wilayah hijrah bukan hijrah yang sesungguhnya. Sebab Nabi Muhammad itu mahal, bisa dijual. Nabi Muhammad mahal, bisa dijual. Lebar pecinta Nabi, orang senang. Coba saya buat majelis pembenci Nabi, saya mau datang. Kalau saya membuat satu grupnya orang yang sangat rindu pada Allah dan ridho Allah, apa yang terjadi? Banyak orang yang senang pada saya. Tapi apakah betul saya rindu kepada Allah atau tidak? Jangan sampai kita hijrah dari wilayah kotor, mungkin kita ahli maksiat dan sebagainya, seolah-olah masuk wilayah yang baik, akan tapi di situ kita membesarkan kesombongan kita. Kita akan nyusul guru besar kita namanya iblis.
Iblis itu karena kebaikannya, karena kesolehannya. Maka kalau anda memang sudah menjadi orang hijrah, maka semakin lembut cara pandang anda. Bahkan mungkin anda melihat, aku dulu punya masa lalu seperti dia, aku punya masa lalu seperti dia. Semakin menangis anda, ya Allah jadikan dia bisa baik seperti kau telah berikan nikmat kepadaku. Enggak sempat merendahkan orang lain, enggak sempat menghina orang lain. Akan tapi kita kadang mudah merendahkan siapapun karena kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kalau sudah masuk wilayah tobat, indah. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah, orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Bahkan orang dengan tobat, siapapun dia, hina apapun dia pada waktu masa lalunya, kalau sudah masuk wilayah tobat, dia akan masuk wilayah istimewa, wilayah mahbubiyah, dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah mencintai orang yang bertobat. Allah mencintai orang yang bertobat. Tobatnya bukan sekedar tobat, tawwabin, bukan tobat selesai, selalu meningkatkan tobat. Tobat yang tidak pernah berakhir, tobat yang tidak pernah selesai. Dan tobat nanti ada tingkatan. Orang tobat terus. Ada orang tobat dari dosa besar, umum biasa. Ada orang tobat dari dosa kecil. Ada orang yang tobat bukan dari dosa. Misalnya orang biasa bangun malam itu, kemudian malam itu kok nggak tahajudan, paginya itu nyeselnya, astagfirullah ya Allah, semalam nggak bisa bangun saya. Atau mungkin ya ada orang fakir atau minta sumbangan keliling, pas kita nggak punya duit, ya Allah kok nggak punya duit, kelihatannya butuh, nyesel, padahal nggak wajib nggak punya duit kita, tapi hatinya sudah hidup. Kenapa dia istighfar mau tidak dosa? Pangkat tinggi. Kemudian nanti kalau kita lanjutkan hijrah itu, lihat, jangan sampai hijrah itu hanya urusan kita dengan Allah. Sebab yang namanya dosa bukan hanya dengan Allah, tapi ada dosa yang luar biasa banyak tanpa kita sadari, dosa dengan sesama manusia. Ini perlu silsilah khusus. Kita ada 7 silsilah paling tidak. Bagaimana membenahi urusan kita dengan ibunda kita. Mungkin bisa dilihat hidup indah dengan berbakti pada orang tua. Kita ada silsilah itu dengan orang tua. Kita perlu pelajari bagaimana dengan orang tua, bagaimana tobat dengan orang tua. Dengan Allah ya jelas selesai, dengan orang tua. Kadang orang baik dengan Allah dan Rasulnya, dengan bapak ibunya belum benar. Setelah itu dengan orang tua siapa? Suami istri. Ada seorang wanita mungkin ahli tahajud, ahli apa, tapi sama suaminya kasar. Naudzubillah, mau kemana dia? Ada seorang suami yang masya Allah kalau tanya ibadah, sholat di masjid rajin, soal ngaji rajin, setiap hari mungkin Quran 2 juz 3 juz, tapi senyumnya tidak pernah ada kepada istrinya. Kalau ngomong kasar kepada istrinya, mau kemana ya Ustaz? Istrimu bukan meja, bukan kursi, dia manusia yang perlu diberi senyum, perlu disapa dengan kelembutan. Baru ada keseimbangan nanti. Bukan hanya baik kepada Allah, belum selamat, belum benar, belum ada surga bagi orang yang baik kepada Allah tapi tidak baik dengan sesama manusia. Oh, penting dengan manusia. Dan kalau sudah orang baik dengan sesama manusia, dia akan menemukan keindahan yang sesungguhnya. Luar biasa indah dengan istri, indah dengan suami, hidup saling menghargai, saling mencintai, saling mengerti, saling membantu, indah. Maka tobat dengan keluarga, suami istri direnungi. Makanya nanti di bulan-bulan Ramadan semacam ini, memang perbanyak membaca Al-Quran, melakukan ibadah. Tapi ada satu ibadah yang sering dilupakan oleh hamba Allah, yaitu ibadah tafakkur, merenung. Sehingga kami selalu sampaikan kepada siapapun yang punya waktu, kalau ibadah tolong jangan monoton. Banyak orang sholat belum tentu hatinya benar, rusak ada. Maka Nabi pernah disampaikan kepada baginda Nabi, ada seorang perempuan, ya Rasulullah, innam ra'atan tudkaru bi kathratis sholati wasiyami. Ada seorang wanita ya Rasulullah yang dia disebut banyak solat dan banyak puasa. Sahabat Nabi kagum, hebat. Khairu anna laha syai'an tu'ti bihi jiranaha fi riwayatin bilisaniha. Cuman sayangnya ya Rasulullah, perempuan itu kalau ngomong sama tetangga nyelakit. Seketika Nabi menjawab, la khaira fiha, enggak ada baiknya bagi perempuan tersebut. Innaha min ahli nari, di ahli neraka. Nyelakit sama tetangga,
ternyata disebut ahli neraka. Sama tetangga luar pagar rumah, gimana nyelekit sama suami? Cuman dapat segini bang, takian apa lagi? Suaminya sudah capek, belum apa-apa disemprot begitu. Ada seorang suami kadang-kadang ngomong sama istrinya, naudzubillah. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar satu orang menyebut fisik jelek istrinya. Jahatnya manusia tuh. Kenapa sih hidungmu kayak begitu? Wah, kurang ajar. Main buat hidung siapa? Dia enggak buat hidung sendiri. Kok kulitmu begitu? Wah, minta dibeginiin tuh laki-laki begitu. Nggak boleh, haram. Kalau orang soleh tidak akan menyebut kekurangan. Baik, ini tobat kepada manusia ini penting sekali. Kadang kita tobat kepada Allah saja, kepada manusia belum. Dan setelah kita tobat kepada Allah, tobat kepada manusia, sempurnalah hijrah kita. Sehingga orang bertakwa adalah baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia.